Tentukan tegangan T2 pada tali 2 untuk sistem yang digambarkan di bawah ini. Sistem dalam keadaan setimbang adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang kesetimbangan, yang mana di sini kita mencari tegangan tali T2. Kalau pada gambar berarti nanti yang di sini ya. Ini T2 itu yang ini. Kalau yang ini tali 3, berarti ini saya tulis sebagai T3 nanti di sini. Kemudian yang satunya lagi ini adalah T1. Nah, khusus untuk T1 itu nilainya sama dengan 147 Newton gitu ya. Karena kalau kita cek di benda ini, kan dia keadaannya setimbang tuh. Berarti nanti sigma F-nya sama dengan 0. Atau ada gaya berat ke bawah W di sini. W-nya nanti harus setara dengan T1 supaya bendanya itu tetap setimbang. Berarti T1-nya sama dengan W gitu ya. Atau T1-nya adalah sebesar W-nya yaitu 147 Newton. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita cek di titik ini. Di titik perpotongan dari 3 tali itu. Di sini T1 dan T2 sudah sesuai ya, dia ke arah vertikal dan horizontal. Nah, T3 ini kita perlu proyeksikan ke arah atas seperti ini dan juga ke arah samping kiri seperti ini. Nah, cara meproyeksikannya kita harus tahu dulu besar sudutnya. Jadi kan di sini ada sudut sebesar 60 derajat, di sini siku-siku, sisanya adalah 30 derajat. Oke? Sehingga nanti yang ke arah atas ini besarnya adalah T3 cos 30. Yang ke arah kiri adalah T3 sin 30 derajat. Nah, di titik ini karena dia mengalami kesetimbangan, maka dia berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita ambil dalam dua arah, yaitu pertama dalam arah horizontal. Di arah horizontal ini, berarti nanti sigma Fx sama dengan 0. T2 ke kanan kita anggap positif, berarti T2 dikurangi T3 sin 30. Sin 30 itu nilainya adalah setengah ya, berarti kita bisa langsung tulis setengah T3. Nah, kenapa yang ini negatif ya? Karena arahnya kan berlawanan ya, T2-nya ke kanan, T3-nya ke kiri. Nah, pengambilan positif negatif itu bebas kalau dia sistemnya setimbang seperti ini. Sehingga nanti di sini T2 sama dengan setengah dari T3. Artinya untuk tahu T2, kita harus tahu nilai T3-nya berapa. Oke. Kemudian yang dalam arah satunya, yaitu vertikal, itu berlaku juga hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0. Berarti nanti saya anggap yang arah atas positif, yaitu T3 cos 30, yang ini ya, sama yang ke bawah adalah T1. Berarti T3 cos 30 itu adalah setengah akar 3 dikurangi dengan T1 sama dengan 0 atau T3-nya kali setengah akar 3, T1 pindah ruas berarti sama dengan T1. Sekarang setengah akar 3-nya kita pindah ruas ke kanan, dia menjadi T3 sama dengan 2 kan penyebut ya, dipindah nanti menjadi pembilang dan akar 3-nya jadi di bawah. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukin angkanya. Karena T1-nya sudah ada, yaitu ini sudah kita hitung, 147 Newton. Udah nyampe sini ya, kita langsung bisa masukkan ke sini. Jadi ketemu T2-nya nanti. Setengah kali T3-nya adalah itu. 2 per akar 3 kali 147 Newton. Di sini 2-nya bisa saling meniadakan. Dan kalau kita cek di jawaban belum ada karena ini belum rasional ya. Berarti ini kita perlu rasionalkan. Kita kalikan sekawan dari akar 3 seperti ini. Berarti nanti 147 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti nanti tinggal 147 dibagi 3 ya. 14 dibagi 3 itu berarti 12 bagi 3 itu 4. 27 bagi 3 itu 9. Berarti 49 akar 3 Newton. Ada ya, dengan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang A. Sebuah sistem yang berisi gas ideal mengalami ekspansi isotermal pada suhu 375 Kelvin dan panas sebesar 15 kJ masuk ke dalam sistem. Besar usaha yang dilakukan sistem adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang termodinamika. Ini materi di kelas 11 ada ya. Jadi nanti di termodinamika itu ada yang namanya hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika itu menghubungkan antara besar kalor yang mana dia akan diubah menjadi usaha dan perubahan energi dalam. Q sama dengan W ditambah delta U.
Kemudian di sini prosesnya itu ada proses yang namanya isothermal. Isothermal itu artinya adalah proses pada suhu tetap. T awal sama dengan T akhir. Nah, kalau suhunya tetap, berarti kan tidak ada perubahan suhu. Atau delta T sama dengan 0, gitu ya. Nah, hubungannya delta T dengan hukum satu termodinamika itu di delta U-nya. Jadi delta U itu adalah perubahan energi dalam yang mana untuk gas monoatomik gitu ya, misalnya dia mengalami besarnya itu seperti ini, 3/2 NR kali delta T. Artinya untuk semua proses isothermal, delta U-nya itu selalu 0. Tidak ada perubahan energi dalam. Oke, mau di isothermal suhu berapapun gitu. Walaupun di sini disebutin 375 ya nggak ngaruh nanti. Berarti kalau delta U-nya sama dengan 0, kita tinggal membuat rumus ini menjadi Q sama dengan W. Pertanyaan di soal itu besar usaha. Besar usaha itu berarti W-nya yang ditanyakan. Q-nya kita tahu nilainya adalah 15 kJ. Ini nilai dari Q-nya ya. Berarti udah ketemu langsung W-nya sama dengan Q sama dengan 15 kJ. Dengan demikian jawaban tempat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Suatu batang yang sangat panjang apabila dinaikkan 10 derajat Celcius, pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula sama dengan 0,5 cm. Jika diturunkan 0,8 derajat Celcius dari suhu mula-mula, pengurangan panjang terhadap panjang mula-mula adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang pemuaian panjang, yang mana nanti pertambahan panjang suatu benda, delta L, itu setara dengan L0 dikalikan alfa dikalikan delta T. Jadi delta T di sini adalah perubahan suhu. Kemudian alfa itu merupakan koefisien muai panjang. Yang mana koefisien muai panjang ini dia bergantung pada jenis bahannya. Oke. Kemudian di sini kan batangnya sama ya, berarti nanti koefisien muai panjangnya sama. Kita tinggal melakukan perbandingan gitu, karena di sini diketahui dua keadaan. Pertama itu ada delta T1 yang ini. Delta T1 yang ini berarti delta L1 dan yang ini adalah delta T2. Kita mencari pengurangan panjang. Delta L2 berarti yang kita cari ya. Ini kita tinggal menggunakan perbandingan saja nanti, yaitu bahwa delta L2 per delta L1 sama dengan L0 kali alfa kali delta T2 dibagi dengan L0 kali alfa kali delta T1. L0 alfanya sama ya, karena di sini terhadap panjang mula-mula pertanyaan di soal. Berarti nanti tinggal masukin angka selesai ya. Sebelum itu kita pindah ruas dulu, delta T2 per delta T1, delta L1. Nah, ini tinggal masukin angka. Yaitu delta L2 sama dengan delta T2 itu kan dia pengurangan ya. Penurunan suhu, berarti negatif nanti. Yaitu negatif 0,8 derajat Celcius. Kemudian delta T1-nya 10 dikalikan delta L1 yaitu 0,5 cm. Oke. 0,8 dibagi 10 berarti adalah negatif 0,08 dikalikan 0,5. Nah, di sini 0,5-nya kita ubah saja ya. Di sini kan dia dalam sentimeter tuh. Berarti kalau kita ubah dalam bentuk meter, dia akan menjadi seperti ini. Kalikan 10 min 2 meter ya. Atau kalau kita ingin dia menjadi 5 ya 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis dia menjadi 5 kali 10 min 3. Berarti delta L1-nya 0,08 kali 5 itu 5 kali 8 kan 40 ya. Berarti nanti dia menjadi 0,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Sekarang kita cek pendekatan jawaban di soal. Ada B, C, dan E. Itu yang mana? Kita kalikan, karena di sini satunya mikrometer ya. Mikrometer itu artinya adalah 10 pangkat min 6. Berarti ini perlu kita kalikan dengan 10 min 3 nih. Caranya gini berarti. 0,4 kamu kalikan 10 pangkat 3. Kemudian 10 min 3-nya kalikan lagi 10 min 3. Nah, caranya gini ya, karena ini kan saling meniadakan sebenarnya. 0,4 kali 10 pangkat itu, kali 10 pangkat 3, berarti kan dia 400. Ini kan 1000 ya. 400, 10 min 3, 10 min 3 berarti 10 min 6. Berarti jawabannya adalah 400 mikrometer. Jadi jawaban tepat untuk soal ini yang B.